Seru. Jadi tadi gimana Pak Ganjar, Prabowo tadi bilang saya sangat setuju dengan Pak Ganjar. Dan itu dua kali. Dua kali. Yang pertama bilang saya setuju dengan Pak Ganjar, yang kedua saya kok lagi-lagi setuju. Banyak setuju. Saya banyak setuju dengan Pak Ganjar. Nah, artinya Pak Prabowo itu siap dia jadi one team press nanti. Pokoknya ya udahlah Pak Ganjar aja yang Oh presiden iya, gitu kan. Feeling gua begitu. Sama kayak 2019 kayaknya. Tadi ya, gue mencatat ya gesturnya. Ini gue coba mengomentari soal gestur, Alif soal materi, dan ini blunder-blunder. Kalau gue lihat dari gesturnya tadi, Pak Prabowo tidak bisa menyembunyikan amarahnya, kepada emosinya kepada Anies. Dan kegagumannya kepada Pak Ganjar. Dan dia jadi fans baru Pak Ganjar. Iya, dari debat ini seperti itu kita lihat. Dan ini kemudian orang bisa menyimpulkan Pak Anies itu ternyata juga pendendam yang sempurna, gitu kan. Sementara Pak Prabowo yang manis. Pak Prabowo ini karena memang banyak celahnya, jadi ditembak-tembak dia nggak siap. Gitu. Dan ini berbahaya ini. Ini minimal Pak Prabowo ya, kalau Pak Anies sudah lah. Pak Prabowo ini berbahaya kalau jadi pimpinan tertinggi nanti gampang emosi, itu berbahaya. Benar kata Bu Sri Mulyani. Ya orang emosional tidak boleh memimpin negara karena itu berbahaya kan gitu. Gimana Lip? Bu Sri bilang gitu ya? Iya ada itu, ada statement beliau ada. Nah, cukup gesturnya sudah aku baca. Iya. Materi gimana Lip? Materi Kita itu dengar. memang yang menyampaikan materi cuma Pak Ganjar, lagi-lagi hanya Pak Ganjar. Ya terkait soal baterai lithium dan sebagainya itu kan memang sangat dipahami sama Pak Ganjar karena memang di Jawa Tengah itu sedang dibikin kan dan memang itu ya dipelajari betul dan dilaksanakan. Tadi ada debat soal selatan-selatan, negara selatan dengan selatan. Iya. Ya intinya kalau apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar memang apa cara-cara Indonesia ke depan Bekerja sama dengan negara lain. Negara-negara itu sudah terpikirkan dan Sudah dilaksanakan jangan-jangan? Dilaksanakan dan tujuannya itu untuk masyarakat. Yang sekarang Jawa Tengah. Nah, kalau ngelihat dari sisi Prabowo kan seperti yang disampaikan Anies tadi, ya selama ini kan nggak dilaksanakan. Gitu kan. Pantesan marah. Iya, pantesan marah. Tapi pada intinya gini, kalau hanya bicara soal hilirisasi, Omon-omon soal hilirisasi. saya pasti lebih hafal program Jokowi dibandingkan Prabowo dan Gibran. Itu siapa? Enggak, saya. Saya pasti lebih hafal. Soal hilirisasi. Dan program-program. Ini statement Alif lo ya? Iya, saya. Jadi kalau Pak Prabowo hanya bicara soal hilirisasi atau bicara soal program-program Pak Jokowi gitu ya. Kita jauh lebih hafal. Kita jauh lebih hafal. Kita 10 tahun nyaris ya. Kita ngomongin soal program Pak Jokowi kan. Iya, tiap hari kita lihat gitu. Jadi Prabowo memang ya benar memang dia tidak paham, dia hanya menghafalkan saja gitu ya. Jadi dia benar kata Anies tidak melaksanakan apa-apa selama ini. Oh ya, ini kita harus sapa nih teman-teman yang lagi nonton bareng. Yang nonton di kanal minimal ada di UTV, juga ada di SeaWorld. Dan yang nonton bareng ini ada di Ganjaris. Di sekretariat kreatifnya teman-teman Ganjaris ya. Relawannya Pak Ganjar di Menteng di Jakarta Pusat ya. Kita harus gini-gini dulu dong biar mereka juga mana tangannya. Ini loh. Gini sekarang modelnya Gini ya. Sekarang dadanya gini. Tadi ada hiburannya tuh, ada orkes, ada potong rambut gratis. Dan tadi gua menyaksikan di sana ada orang laki-laki usia setengah baya lah gitu. Rambutnya gondrong putih dan di situ di sekretariat itu sore tadi dia memotong demi Pak Ganjar. Rambutnya panjang putih dipotong dengan model dari Pak Ganjar. Itu luar biasa tuh Pak siapa tadi itu. Nah, Dum, tadi tuh lu ngelihat ada blunder nggak? Waktu ngomong dia omon-omon kemudian 2 kali bilang menyebut dia mendukung Pak Ganjar. Kalau menurutku blundernya Prabowo tadi ketika dia ngomong setuju dengan Pak Ganjar. Oh iya. 2 kali. Itu blunder, menandakan blunder karena apa? Sebagai dia berdiri di situ kan sebagai calon presiden. Kalau dia mengatakan setuju, artinya apa? Dia nggak siap untuk menjadi presiden. Enggak, itu bukan blunder. Jadi gini loh. Memang Pak Prabowo itu nampaknya setuju Pak Ganjar yang jadi presiden. Tidak apa-apa, bukan blunder dong. Bukan blunder. Itu blunder tapi manis. Iya, blunder tapi manis. Blunder tapi manis. Pokoknya yang menguntungkan kita jangan kita salahkan. Iya, gitu loh. Bagus Pak Prabowo, lanjutkan gitu. Lanjutkan setuju sama Pak Ganjar gitu loh. Tadi kok aku ngeliat ya di belakang Pak Prabowo itu ada tim sesnya, ada tim-timnya, ada pendukungnya. Itu kok wajahnya tegang semua ya. Kenapa begitu? Kayaknya ya karena mungkin ini tema Prabowo banget katanya. Tapi kok Prabowo nggak leading gitu ya. Ekspektasi mereka mungkin udah begitu tinggi gitu, menggebu-gebu. Penjelasannya tuh kayak nggak ada. Iya, jadi mungkin tegangannya karena itu. Ini ada
Baca komen-komen ya? Bukan. Iya, satu komen. Kedua, kenapa putus-putus itu dari KPU-nya ya, bukan dari kitanya, dari KPU. Terus ini ada lagi yaitu yang trending topik hari ini. Apa itu? Ganjar Mahfud menang debat itu. Ya kalau Pak Ganjar nih bukan cuma menang debat. Sejak masuk udah menang. Udah menang ya? Sejak awalnya udah menang. Udah masuk. Nah, ini sentimen netizen positif. Ya, positifnya Pak Ganjar ini tinggi banget. Tertinggi sampai 80%. Sementara Prabowo 44% dan Anies 53%. Karena Pak Ganjar sama sekali nggak fokus untuk menyerang. Dia fokus untuk menyampaikan visi misi apa yang akan beliau lakukan ketika dia jadi presiden. Iya. Jadi yang siap jadi presiden emang cuma Pak Ganjar gitu. Karena benar-benar menyiapkan. Yang satunya nyerang Prabowo, yang satunya setuju dengan Pak Ganjar. Dan mungkin gini, itulah posisinya kenapa Anies, Pak Ganjar di tengah ya. Jadi gini gesturnya. Anies nyerang Prabowo, Prabowo bertahan sambil memuji Ganjar. Itu yang terjadi ya. Dan posisinya pas banget loh, Ganjar di tengah-tengah kan. Ya ibarat kita ini, Mas Jo posisinya Ganjar, kita ya. Inilah yang diharapkan oleh publik sebenarnya. Sebagai orang pemimpin memang dia harus berada di tengah.